Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kumilaila. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman saya selama belajar di mata kuliah Teologi Islam. Selama setengah semester ini kami mempelajari 6 bab. Yang pertama mengenai sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Kemudian bab 2 mengenai kaum Khawarij, dan yang ketiga kaum Murji'ah. Lalu bab 4 adalah kaum Qadariyah dan Jabariyah. Selanjutnya pada bab 5 mengenai kaum Mu'tazilah, dan yang terakhir adalah Ahli Sunnah dan Jamaah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu mengenai sejarah timbulnya persoalan-persoalan dalam teologi Islam. Seperti yang ada pada catatan saya ini. Nah, materi ini disampaikan oleh teman-teman pada tanggal 7 September 2020 yang disampaikan oleh teman saya Mbak Gita dan juga Mbak Anissa. Sejarah timbulnya persoalan Islam ini dikemukakan oleh Harun Nasution pertama kali dikarenakan hal politik. Pada pertengahan abad yang kedua, pusat perdagangan itu pindah bersama Nabi Muhammad pindah ke Mekah. Nabi Muhammad pindah ke Mekah, namun di sana ini kaum Khawarij menjadi tonggak yang kuat. Jadi perihal perdagangan dan juga politik itu dipegang kuat oleh kaum Quraisy, sedangkan kaum Quraisy sendiri menentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Karena hal tersebut, kemudian Nabi pindah ke kota Yatsrib pada tahun 622 Masehi. Di sini di kota Yatsrib Nabi menjadi seorang kepala agama dikarenakan pengetahuan Nabi yang sangat tinggi dan juga kepemimpinannya Nabi Muhammad sendiri. Dalam mendirikan agama di sana, Nabi untuk pertama kalinya mendirikan politik dan menjadi seorang pemimpin di kota tersebut. Kemudian setelah selang waktu berjalan, Nabi wafat di tengah-tengah dakwahnya, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin pada masa itu, yang mana Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Namun pada masa pemerintahan Utsman, pemerintahannya ini menjadi lemah. Kenapa bisa lemah? Dikarenakan background Utsman sendiri, yakni backgroundnya Utsman ini adalah orang yang kaya pada mulanya, dan Utsman ini tidak bisa menahan ambisi keluarganya, sehingga Utsman dibunuh oleh seseorang dikarenakan dianggap bahwa Utsman ini menyeleweng dari apa yang sudah ditetapkan oleh ajaran Islam seperti itu. Lalu di lain waktu diselidiki bahwa siapakah yang membunuh Utsman ini. Ternyata yang membunuh Utsman sendiri adalah seorang anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian lahirlah golongan Khawarij, Muawiyah, dan golongan Ali, yang mana kaum Khawarij ini adalah kaum yang keluar dari golongan Ali. Kenapa keluar dari golongan Ali? Karena mengetahui bahwa anak angkat dari Ali ini telah membunuh seorang. Dan pada kaum Khawarij ini, mereka itu memberikan sebuah pendapat mengenai dosa besar, yang mana dosa besar itu tidak bisa diampuni, dan anak angkat Ali ini sudah melakukan dosa besar dengan membunuh seorang. Jadilah kaum Khawarij yang keluar dari golongan Ali. Kemudian beberapa pertanyaan yang buat saya bertambah ilmu di sini. Yang pertama mengenai arbitrase, juga telah dijelaskan sama teman-teman bahwa arbitrase di sini merupakan sebuah suatu penyelesaian seperti itu, penyelesaian pada sengketa di peradilan umum dan secara tertulis, namun hanya diselesaikan secara satu atau dua orang saja, dan penyelesaian ini bersangkutan langsung dengan yang berjanji seperti itu, yang berbuat seperti itu. Kemudian persoalan yang kedua mengenai
orang yang membunuh Ali. Ada yang ditanyakan oleh Mbak Rani, mengapa hanya orang yang membunuh Ali di sini yang dianggap berhasil seperti itu. Kemudian beberapa penjelasan dari teman-teman, ternyata bukan dianggap kenapa yang membunuh Ali menjadi beban, yang mengapa yang hanya yang bunuh Ali saja yang dianggap berhasil, bukan seperti itu. Tapi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini, setelah Khulafaur Rasyidin ini, para kaum Khawarij itu berusaha untuk membunuh sejak zaman ingin membunuh pemimpin-pemimpin yang setelah Nabi seperti Khulafaur Rasyidin, Ali, Utsman dan Umar seperti itu. Namun di sini yang berhasil membunuh itu hanya orang yang hanya membunuh Ali saja. Jadi keberhasilan dari pembunuhan Ali ini dianggap sebagai suatu hal yang baik, karena dianggap bahwa dikala itu Ali itu keluar dari ajaran Islam, dianggap kafir seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai pernyataan yang ketiga, mengapa Harun Nasution itu memberikan pendahuluan dengan berisikan sejarah Islam, bukan kepada langsung apa ilmu tentang Tuhan, sedangkan buku ini membahas tentang ilmu Tuhan seperti itu. Kemudian dijelaskan oleh teman-teman mengenai apa alasan Harun Nasution sendiri memberikan sejarah Islam dalam pendahuluannya. Itu dikarenakan bahwa awal mula munculnya ilmu-ilmu Tuhan yang membahas bagaimana Tuhan dan juga sifatnya dan lain-lain mengenai persoalan-persoalan Islam itu dimulai awalnya karena persoalan politik. Jadi di awal tadi sudah dijelaskan di pendahuluan bahwa perdagangan yang pindah ini tadi menyebabkan munculnya berdirinya sebuah politik di negara Yathrib, dan ini adalah awal mula dari persoalan Islam itu timbul seperti itu. Jadi hal-hal politik itu yang menyebabkan pertama kali timbul seperti itu. Kemudian selesai bab 1, kita langsung menuju bab 2. Bab 2 mengenai kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini dijelaskan oleh Mbak Linda dan juga Mbak Ilmi pada tanggal 14 September 2020. Nah, kaum Khawarij ini adalah kaum atau golongan yang keluar dari golongan Ali. Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bisa keluar dari golongan Ali karena mengetahui bahwa salah satu anak dari Ali telah membunuh Utsman, dianggap sebagai kafir seperti itu karena telah membunuh seorang. Pada kaum Khawarij ini, mereka ini terbagi menjadi beberapa sekte. Yang pertama adalah Al-Muhakimah, kemudian Al-Najjad, kemudian Al-Azariqah. Lalu mengenai, ini terbagi menjadi 3, mohon maaf. Yang pertama golongan Al-Muhakimah, yakni mereka ini berpendapat bahwa dosa besar itu ketika mereka berzina dan membunuh orang. Jadi kalau orang yang melakukan zina dan juga membunuh orang itu dianggap dosa besar pada faham ini. Kemudian mengenai Al-Najjad, pada golongan ini mereka ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu adalah orang Islam yang mana tidak sepemahaman dengan golongan mereka, maka dianggap dosa besar seperti itu. Jadi ketika ada orang Islam yang tidak sejalan atau sepemahaman dengan Al-Najjad ini, mereka ini dianggap dosa besar seperti itu. Kemudian Al-Azariqah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu adalah orang yang berbuat dosa besar dan yang tidak sepemahaman dengan golongan Al-Azariqah. Jadi ada beberapa perbedaan mengenai pandangan orang yang berdosa besar. Selanjutnya beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mengenai kaum Khawarij di sini.
Yang pertama, bagaimana pendapat kaum Khawarij tentang hukum Muawiyah, yang mana mereka ini kan menentang Ali, seperti itu. Yakni kaum Khawarij tidak mau menerima pemerintahan Muawiyah dikarenakan apa? Muawiyah sendiri kan juga merupakan pemerintahan Ali, seperti itu. Dan mereka ini tidak mau menganggap hasil arbitrasi yang terjadi pada antara Ali dan juga Muawiyah pada masa itu. Karena tidak setuju dengan hasil arbitrasenya ini, maka kaum Khawarij membentuklah kaum Khawarij yang keluar dari golongan Ali dan tidak menyetujui bagaimana pemerintahan Ali dan juga Muawiyah. Karena apa? Dalam kesepakatan itu tidak ada kesepakatan bersama seperti itu, sehingga mereka dianggap sebagai kaum kafir oleh kaum Khawarij. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Bahdiar, apa landasan hukum Islam di golongan Khawarij ini? Nah, landasan hukum atau pedomannya ini mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis sama. Namun pada masa pemahamannya, mereka ini masih ada campur tangan dengan nafsu. Seperti apa nafsu yang dimaksud? Pada masa itu, golongan Khawarij ini hanya membenarkan iman mereka. Jadi mereka ini tidak menganyam pendidikan. Mereka hanya mengambil langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga mereka ini sedikit menyimpang seperti itu dalam memahami isi Al-Quran dan Hadis, itu sedikit menyimpang. Dan mereka itu juga karena tidak atau kurang berpendidikan dan hanya tebal iman saja dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, itu berdasarkan yang mereka bisa cerna saja. Jadi seperti ini, ketika ada firman ketika ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sesuatu, itu seperti contohnya membahas tentang Tuhan, seperti itu. Ketika ayat-ayat tersebut bisa dicerna oleh akal kaum Khawarij, mereka menerimanya. Namun ketika kaum Khawarij ini tidak bisa mencerna atau memahami hal tersebut, mereka ini menolak, tidak mau menerima ayat tersebut. Begitu. Jadi mereka ini tidak bisa dikatakan kurang totalitas dalam memahami isi Al-Quran, seperti itu. Selanjutnya ada dot dari Ibnu Ajiha mengenai surat Al-Maidah ayat 4 yang berisikan orang-orang yang keluar dari Islam itu dianggap kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Pada ayat tersebut kaum Khawarij ini salah paham atau kurang memahami apa yang dimaksudkan dalam surat Al-Maidah ayat 4 tersebut. Intinya tidak disaring dulu terlebih dahulu begitu, sehingga mereka itu secara ini langsung membunuh Ali, seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni bab 3 mengenai kaum Murji'ah, lanjutan dari kaum Khawarij pada tanggal 21 September 2018 yang disampaikan oleh teman kami Mbak Nur Kusumasari dan juga Mbak Winda. Nah, kaum Murji'ah ini lahir adanya dari golongan Murji'ah sendiri yang mengkafirkan golongan Ali dan golongan Syiah yang fanatik membela Ali. Jadi golongan Murji'ah ini netral. Golongan Murji'ah ini lahir dikarenakan adanya, mohon maaf ada kesalahan di sini ya, kaum Murji'ah. Mohon maaf di sini ada sedikit keliruan di catatan saya ya. Ini bukan kaum Murji'ah tapi kaum Khawarij. Nah, saya jelaskan kembali. Kaum Murji'ah ini lahir dikarenakan adanya golongan Khawarij yang mana ini mengkafirkan golongan Ali, dan adanya golongan Syiah yang fanatik membela Ali.
Jadi, dikarenakan ada golongan Khawarij dan Syiah ini, timbullah kaum Murji'ah yang mana mereka ini golongan yang netral, ada di tengah-tengah antara golongan Khawarij dan juga golongan Syiah. Kaum Murji'ah ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak kafir. Mereka menganggap bahwa dosa besar itu akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan di akhirat. Jadi orang yang berdosa besar itu tidak dianggap kafir, mereka tetap muslim, namun mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, seperti itu. Kemudian mengenai apa paham Murji'ah moderat yang masih relevan di zaman sekarang, pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Dia, yakni mengenai paham Murji'ah yang moderat yang relevan itu berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Paham Murji'ah moderat itu ada di zaman sekarang, yakni mengenai tentang dosa kecil. Nah, tentang dosa kecil yang bisa terhapus oleh amalan-amalan tertentu yang mana dianggap sebagai pertaubatan. Jadi pada ajaran golongan Murji'ah itu dikatakan bahwa dosa kecil itu bisa dihapuskan oleh amalan-amalan seperti itu. Dan pada zaman sekarang pun sama, ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa itu bisa terhapuskan dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya mengenai kenapa ajaran kaum Murji'ah ini digunakan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan ajaran tersebut kan dianggap menyimpang. Bagaimana dikatakan menyimpang? Karena kaum Murji'ah ini ajarannya terlalu longgar seperti itu. Terlalu longgar seperti apa yang dikatakan itu? Di sini itu dikatakan bahwa kaum Murji'ah itu terbagi menjadi dua. Kaum Murji'ah yang ekstrim dan yang tidak ekstrim. Kaum Murji'ah yang ekstrim itu yang mana mereka itu menganggap bahwa dosa besar itu mukmin itu berdosa besar itu dikatakan kafir, baru seperti itu. Yang dikatakan dosa besar bagi orang mukmin seperti itu. Namun itu yang dikatakan oleh kaum Murji'ah selanjutnya mengenai pertanyaan kenapa ajaran kaum Murji'ah ini digunakan dalam Ahlussunnah wal Jamaah sedangkan ajaran tersebut dianggap menyimpang. Itu dikarenakan ajaran yang menyimpang itu lahir dari golongan Murji'ah yang ekstrim. Karena apa? Kita ketahui bahwa golongan Murji'ah ini terbagi menjadi dua golongan yang ekstrim dan yang tidak ekstrim. Dan yang masih digunakan dalam Ahlussunnah dan wal Jamaah ini adalah ajaran Murji'ah yang moderat, seperti itu. Yang dikatakan bahwa golongan tadi terbagi menjadi dua, yang ekstrim dan moderat. Nah, golongan Murji'ah yang ekstrim ini amal itu dianggap tidak penting. Dan yang penting itu hanyalah iman, seperti itu. Sedangkan pada Murji'ah yang moderat, itu semua hal itu dikembalikan kepada Allah. Mengenai amal ataupun iman itu semua dikembalikan kepada Allah. Jadi seimbang seperti itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak menerima pendapat Murji'ah yang ekstrim. Mereka ini hanya mengambil atau menerima pendapat dari golongan Murji'ah yang moderat seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa mukmin itu pada Khawarij yang ekstrim. Khawarij, kita kembali ke bab sebelumnya mengenai bab Khawarij. Khawarij yang ekstrim itu orang mukmin yang berdosa besar itu adalah musyrik. Dan kaum Khawarij yang tidak ekstrim, yang biasa itu menganggap bahwa dosa besar itu, mukmin yang berdosa besar itu adalah kafir. Jadi kalau pada Khawarij yang ekstrim menganggap bahwa mukmin yang berdosa besar adalah musyrik, namun pada Khawarij yang tidak ekstrim menganggap bahwa mukmin yang dosa besar itu adalah kafir. Sedangkan pada kaum Murji'ah juga ada
murjiah ekstrim dan juga murjiah moderat, yang mana murjiah ekstrim ini hanya mengedepankan iman dalam hati. Jika ada setitik iman dalam hati itu, maka dia dianggap tetap mukmin seperti itu, tanpa melihat amalan-amalan apa saja yang dijalankan. Seperti contoh ketika orang-orang mukmin menjalankan ibadah Kristen, ibadah orang Hindu, meskipun mereka menjalankan ibadah-ibadah tersebut, ketika ada satu titiknya kepercayaannya Tuhan dalam hati mereka, itu tetap tidak dianggap kafir atau musyrik seperti itu. Kemudian pada murjiah yang moderat itu mempercayai dengan iman dan juga membenarkan dalam hati serta melakukan dengan perbuatan, seperti yang juga diterima oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mengenai dalam Islam itu dianggap muslim ketika mereka itu mempercayai dengan iman, membenarkan dengan lisan dan juga melakukan dengan perbuatan seperti itu. Dan selanjutnya untuk mengenai bab yang keempat, mengenai Qadariyah dan Jabariyah. Materi ini disampaikan pada tanggal 28 September 2020 oleh Mbak Nur Cahyanti, Mbak Rafinski, dan juga Mbak Riza. Nah, kaum Qadariyah apa sih? Kaum Qadariyah itu, ya, kaum Qadariyah itu kaum yang memiliki pendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan jalan hidup manusia sendiri, dan manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dan untuk kaum Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, jadi semuanya ditentukan mutlak oleh Tuhan. Nah, dikatakan sejarah pada waktu itu bangsa Arab itu yang tinggal di padang pasir itu mereka hanya menyesuaikan oleh lingkungan, mereka tidak berusaha untuk merubah keadaan. Jadi mereka ini yang berpatuh pada pendapatnya golongan Jabariyah. Mereka ini tidak berusaha untuk merubah keadaan mereka dengan usaha, mereka hanya menerima apa keadaan yang diberikan Tuhan seperti itu. Jadi mereka ini berusaha untuk membaur dengan alam, berdamai dengan alam, karena kita ketahui sendiri bahwa di Arab itu semuanya padang pasir. Kemudian pada paham Qadariyah ini dianggap bahwa salah satu pencetus paham Qadariyah ini diambil dari orang Kristen, yang mana orang ini mengklaim mengenai ilmu Tuhan. Nah, mengenai ajaran paham Qadariyah dan Jabariyah, Qadariyah itu dibawakan oleh Ghalilan dan juga Jabariyah dibawakan oleh Jahm, yang mana Jabariyah ini dianggap ekstrim seperti itu karena mereka tidak berusaha untuk maju seperti itu. Kemudian mengenai bagaimana posisi Tuhan menurut kaum Qadariyah yang ditanyakan oleh teman ini, ya, posisi Tuhan di sini ini sebagai penentu perilaku baik dan buruk manusia atau penilai. Jadi seperti ini, ketika manusia itu diberi kebebasan untuk menentukan apa yang mereka lakukan, perbuatan baikkah, perbuatan burukkah, di sini Tuhan menjadi penilai atau penentu bahwa apa yang dilakukan manusia itu baik dan ataupun buruk seperti itu. Jadi kenapa bahwa kita ini memiliki paham bahwa ketika kita menjalankan hal-hal yang buruk di dunia, maka nantinya kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Jadi seperti apa kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti, seperti itu. Jadi Tuhan di sini menilai seperti itu, bagaimana sikap-sikap yang dilakukan oleh manusia. Kemudian mengenai apakah manusia yang melakukan hal buruk itu berdasarkan kemauan diri sendiri atau ada campur tangan Tuhan atau ada campur tangan syaitan? Dikatakan bahwa setiap perbuatan itu adalah memiliki sebab akibat. Sebab akibat seperti apa? Banyak di sini. Ada sebab akibat karena memang sudah dikehendakkan oleh Tuhan.
ada dikarenakan bisikan setan, ada pula dikarenakan nafsu manusia sendiri. Jadi perbuatan itu bisa muncul dari beberapa sebab. Bisa jadi salah satu di antara yang saya sebutkan tadi. Kemudian mengenai kaum Qadariyah sendiri, itu mereka ini mengedepankan akal yang itu tuh memiliki peran besar dalam manusia. Dan pada Jabariyah fatalisme, iman ini letaknya hanya di hati, tidak ada hubungannya dengan amal yang moderat seperti itu. Jadi kaum Jabariyah ini berpendapat bahwa iman itu hanya terletak di hati. Jadi tidak ada ketika kita beriman seperti ini, kita melakukan seperti ini, tidak ada kaitannya sendiri-sendiri seperti itu bagi kaum Jabariyah, yang mana ia berpendapat bahwa sikap itu, perilaku itu dikarenakan Tuhan mutlak. Selanjutnya bab 5 mengenai kaum Mu'tazilah yang disampaikan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang disampaikan oleh teman kita Mbak Aksinta Mas Bayu dan juga Mbak Lita Istiana. Nah, kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang membawa persoalan teologi secara filosofis. Kenapa dikatakan filosofis? Karena di sini ini banyak sekali adanya pendapat-pendapat mengenai teori-teori baru. Nah, hal ini muncul pertama kali karena adanya pertikaian antara Wasil dan juga Amr, dan kecampur antara Hasan al-Bisri juga. Nah, golongan Mu'tazilah ini terbagi menjadi dua. Golongan pertama dan golongan yang kedua. Golongan pertama menyatakan bahwa Wasil ini membawa hal-hal politik. Jadi golongan pertama ini sangat berbau dengan politik. Kemudian golongan kedua ini golongan yang dibawakan oleh Al-Isami. Jadi sedikit berbeda dengan golongan yang dibawakan Wasil. Orang-orang yang berdosa besar bagi kaum Mu'tazilah ini dianggap kafir tapi mukmin. Jadi mereka ini dianggap orang yang berdosa besar itu tidak kafir dan tidak mukmin seperti itu. Jadi mereka ini di tengah-tengah antara kafir dan mukmin pada kaum Mu'tazilah di sini. Jadi ketika orang yang berdosa besar itu tidak dianggap kafir dan juga tidak dianggap mukmin, tapi mereka ini berada di tengah-tengah itu. Mereka tetap mukmin tapi mereka dianggap berdosa dan harus mempertanggungjawabkannya seperti itu. Kemudian mengenai apa ajaran Mu'tazilah yang masih ada sampai sekarang ini adalah seperti dicontohkan oleh Mbak Lita, ya masih ada sampai sekarang ajaran Mu'tazilah itu seperti tauhid, takdir, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga hukum tentang hal dosa besar dan kekalnya orang yang dosa besar di dalam neraka dan seperti itu. Jadi sampai sekarang itu ajarannya itu masih sama. Nah, mengenai kaum Mu'tazilah disampaikan bahwa kaum Mu'tazilah ini memiliki 5 dasar tentang paham tersebut. Apa 5 dasar itu? Yang pertama adalah tauhid, kemudian al-adl, kemudian al-wa'd dan wal-wa'id, kemudian al-manzilah, dan ma'ruf dan nahi munkar. Mengenai tauhid ini hanya mengakui bahwa Tuhan itu esa. Dia mengatakan, kaum Mu'tazilah ini menyampaikan bahwa Tuhan itu esa. Jadi tidak mengakui adanya sifat-sifat Tuhan. Karena apa? Karena jika ada sifat-sifat Tuhan itu, kenapa dikatakan esa seperti itu? Jika ada sifat-sifat yang lain, di sini maka akan timbul, jika memang mengakui sifat Tuhan, maka akan timbul yang pertama Tuhan dan yang kedua sifat Tuhan. Sedangkan Tuhan itu esa, pendapat mereka seperti itu. Nah, yang kedua mengenai al-adl. Al-adl ini adalah Allah tidak mungkin memberi perhitungan di akhirat jika bukan karena manusia sendiri. Jadi dianggap bahwa pedoman al-adl ini bahwa tidak semata-mata sikap itu karena Allah seperti itu. Jadi manusia harus mempertanggungjawabkannya juga. Kemudian al-wa'd wal wa'id mengenai perbuatan manusia, ini adalah hasil dari pemikiran akal sendiri.
tidak semena-mena adalah tuntunan dari Tuhan, seperti itu. Kemudian mengenai al-manzilah bain al-manzilatain, ini mengambil posisi tengah mengenai dosa besar, yakni bukan mukmin dan juga bukan kafir yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah ma'ruf dan nahi mungkar. Ini dikatakan bahwa Tuhan tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Jadi mereka itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak akan zalim seperti itu kepada hambanya, tidak akan. Kemudian masuk bab terakhir mengenai ahli sunnah wal jamaah yang disampaikan pada tanggal 12 Oktober 2020 oleh Mbak Linda, Mas Agung, dan saya sendiri. Mengenai ahli sunnah wal jamaah ini timbul karena adanya reaksi dari kaum Mu'tazilah dan cara bagaimana menyiarkan ajaran mereka. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka ini ada cara penyampaiannya itu sedikit berbeda seperti itu. Dalam Al-Quran mereka ini dikatakan bahwa Al-Quran tidak bersifat qadim, namun baharu. Qadim yang dimaksud ini adalah menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu syirik dan tidak dapat dipakai dalam pemerintahan. Ketika ada orang yang menduakan Tuhan, maka mereka ini menjadi syirik, maka mereka ini tidak bisa dipakai dalam pemerintahan. Nah, kaum Mu'tazilah ini tidak berpegang pada sunnah. Karena apa? Karena mereka ini merasa ragu akan keaslian dari sunnah tersebut, yang mana apakah sunnah yang disampaikan sampai sekarang itu masih mengandung sunnah Nabi atau sudah menjadi ada campur tangan tradisi-tradisi masyarakat seperti itu. Makanya mereka tidak berpegang pada sunnah. Dikarenakan mereka yang tidak berpegang sunnah ini, mereka menjadi kaum yang minoritas. Kenapa? Karena pada masa itu kaum yang berpegang sunnah itu sangat banyak dan sangat dominan seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa Al-Asy'ari, salah satu tokoh Mu'tazilah yang ternama, dia ini keluar dari kaum Mu'tazilah dan menyusun paham yang berpegang pada hadis. Jadi mereka ini Al-Asy'ari merujuk kepada ahli sunnah dan jamaah. Kenapa bisa dikatakan bahwa Al-Asy'ari ini keluar seperti itu dari golongan Mu'tazilah tersebut? Nah, itu menjadi persoalan yang sangat menjadi pertanyaan yang membingungkan di kaum Mu'tazilah sendiri, bahwa Al-Asy'ari padahal awal mulanya itu menjadi golongan yang terpandang di golongan Mu'tazilah seperti itu. Mengenai bagaimana ada pertanyaan mengenai bagaimana perjalanan ormas NU dan Muhammadiyah yang mana mereka ini satu madhab. Kenapa bisa ada beda pandangan? Di sini disampaikan bahwa sebenarnya ini pemimpin NU Mbah Hasyim Asy'ari dan juga pemimpin pendiri Muhammadiyah, Mbah Ahmad Dahlan ini, mereka ini satu seperguruan dan mereka ini juga satu sunni, satu mazhab seperti itu. Namun pada penerapannya ketika dakwah di masyarakat, Mbah Ahmad Dahlan yang memiliki tidak satu istri ini, ada istri yang berada di perdesaan dan juga ada istri yang di perkotaan, maka istri yang berada di kota itu tidak ingin disamakan oleh yang berada di desa, maka di situ timbullah sedikit perbedaan seperti itu. Namun sebenarnya di buku yang diterbitkan oleh Mbah Ahmad Dahlan ini memang ada sama dengan NU itu sama, mereka juga kuno dan juga mereka juga melakukan tradisi-tradisi yang dijalankan oleh Nabi, tapi dikarenakan adanya tempat perbedaan yang istri yang berada di kota dan juga di desa, ini terjadilah beberapa perbedaan awal gitu. Kemudian mengenai apakah ada hubungan pembahasan mengenai al-hasab pada bab ini, karena dijelaskan di bab sebelumnya itu juga ada al-hasab seperti itu.
Dijelaskan bahwa mereka ini saling berkaitan antara asib yang berada di Qadariyah dan juga yang ada di sunnah ini. Tuhanlah yang mana al-kasab itu merupakan pendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan baik buruk, tapi manusia tidak ada, tapi manusia itu juga ikut campur tangan. Namun ada perbedaan bahwa di ahli sunnah ini perbuatan itu pure karena Tuhan, seperti itu. Kemudian mengenai Abu Hamid yang menjadi pengikut terpenting pada ahli sunnah wal jamaah ini, kenapa dianggap penting? Bahwa pendapatnya pun hampir sama dengan Asy'ari, seperti itu. Itu dikatakan bahwa Al-Hamid ini dulunya itu seorang pendidik. Dia itu pada masanya seorang pendidik atau guru. Sehingga Al-Hamid ini menjadi ladang yang strategis untuk menyiarkan agama, yang mana dia adalah guru, seorang pendidik, dan memiliki ruang yang banyak begitu, seperti itu untuk menyampaikan agama. Dan seperti itulah mengenai ahli sunnah wal jamaah. Saya rasa cukup sampai di sini mengenai apa hasil dari pembelajaran selama setengah semester yang membahas 6 bab ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan sangat membantu bagi teman-teman yang ingin mencari relasi mengenai persoalan teologi Islam. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.